إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Perjamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di momentum yang istimewa ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itu adalah jaminan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya kemenangan, kebahagiaan itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Takwa, hadirin sekalian rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah jaminan keluar dari setiap kesulitan, jaminan datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi untuk setiap kesulitannya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa pula jemaah sekalian rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menjadikan urusan itu akan mudah kita selesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bangsa yang bertakwalah bangsa yang akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahan-keberkahan dari langit, keberkahan-keberkahan dari bumi. Maka jemaah sekalian, kalau kita mengaku cinta negeri ini, maka caranya adalah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tabiat dunia itu adalah darul ibtila, adalah tempat datangnya ujian-ujian, ujian-ujian untuk mengetahui benarnya iman seseorang, berhasil tidaknya seseorang melalui cobaan-cobaan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, tipuan-tipuan di dunia yang begitu banyak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka ketika orang ingin berhasil dalam kehidupan dunia ini dan berlanjut pada kehidupan kelak di akhirat, berbahagia dengan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang harus bisa menghadapi setiap ujian dan cobaan itu
untuk bisa dilalui, selamat dunia, selamat di akhir. Para jamaah rahimakumullah. Nabi Adam pernah dicoba dengan cobaan yang sangat berat. Beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya ke dunia setelah sebelumnya di surga. Wa kula minha haitsu syi'tuma. Yang di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan Hawa istrinya, makanlah kalian berdua, bersenang-senanglah kapanpun engkau menginginkan. Rogodan, dengan sangat leluasa. Tapi jamaah sekalian, karena provokasi iblis, hadirin rahimakumullah, Nabi Adam diturunkan ke dunia ini. Diturunkan ke bumi. Kehilangan nikmat yang begitu luar biasa. Diprovokasi oleh iblis. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kata iblis, Adam, Hawa, engkau tidak dilarang oleh Allah mendekati pohon ini. Sesungguhnya tujuannya hanya satu. Keinginan Allah itu hanya satu. Agar kalian berdua tidak menjadi dua orang malaikat. Tidak menjadi orang yang kekal di surga ini. Makanya nggak boleh mendekati pohon ini. Inilah kumala minan nasihin. Dibumbui provokasi iblis ini dengan kata-kata, aku sesungguhnya memberikan nasihat kepada engkau wahai Adam dan Hawa. Terprovokasi jamaah sekalian, Nabiullah Adam alaihissalam. Fa'azzalahum asyaitanu anha. Terpeleset, tergoda, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Adam diturunkan ke dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Tapi yang menarik jamaah sekalian rahimakumullah, ada sikap yang diambil oleh Nabi Adam yang diabadikan oleh Al-Qur'anul Karim. Sikap inilah yang menurut saya adalah tips hidup agar hidup ini sukses di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Apa sikap Nabi Adam hadirin rahimakumullah? Ternyata Nabi Adam tidak sibuk mencari siapa yang salah. Tidak sibuk mencaci maki iblis. Tidak sibuk menyalahkan iblis. Tapi justru Nabiullah Adam alaihissalam mengakui bahwa yang terjadi itu, musibah yang menimpa beliau itu adalah karena salah beliau. Karena salah Nabi Adam dan istrinya sendiri. Kita bisa lihat kesimpulan ini jamaah sekalian. Dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, keduanya berdoa kepada Allah. Berdoa maksudnya di sini. Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna, kami telah berbuat zalim, anfusana, kepada diri-diri kami. Jemaah sekalian, ini luar biasa. Pengakuan dari Nabiullah Adam bahwa hukuman beliau dan istrinya diturunkan ke dunia itu justru karena salah beliau sendiri. Tidak sibuk menyalahkan iblis. Tidak menyalahkan peristiwa provokasi yang dilakukan oleh iblis sampai beliau kemudian terusir dari surga. Tapi zalamna anfusana, kami zalim ya Allah. Sudah jelas Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon ini Adam. Ternyata Nabiullah Adam, hadirin sekalian rahimakumullah, lebih percaya kepada iblis daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah,
tatkala sebuah ujian, sebuah musibah, kesulitan kita hadapi, menimpa kita sebagai seorang muslim, sikap pertama mestinya jamaah rahimakumullah setelah itu menerima bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui itu karena kesalahan kita. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah setelah mengakui kesalahan kita, kita segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarhamna, dan meminta rahmat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian, setelah itu melakukan perubahan-perubahan. Mengakui bukan berarti sekedar menyalahkan diri sendiri, bukan. Tapi dengan pengakuan itu, kita menyiapkan langkah-langkah selanjutnya agar masalah bisa kita selesaikan. Satu contoh misalnya, ada seorang anak sekolah yang belum sukses dalam sekolahnya. Ini jamaah sekalian, kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari Nabi Adam, semua pihak sibuk menyalahkan orang lain, pihak lain. Sekolahnya nyalahkan orang tuanya, ini orang tuanya nggak becus didik anak. Udah dibersamai 7 tahun masih kayak begini. Kita baru didik setahun sudah disalahkan. Sekolah nyalahkan orang tuanya. Orang tua nyalahkan sekolahnya. Ini sekolah sudah dibayar, nggak bisa didik anak. Bapaknya nyalahkan istrinya. Ini gara-gara kamu, Bu. Nggak bisa jaga anak. Istrinya nyalahkan suaminya. Loh, kamu kan kepala keluarga, Pak. Mestinya tanggung jawab. Hadirin sekalian, apakah selesai dengan saling menyalahkan? Tidak. Tapi coba kalau sikap yang diambil adalah sikapnya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana. Ini salah kami ya Allah. Gurunya dengan gentle mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, kami belum bisa membina dengan baik. Insya Allah kami akan bekerja lebih keras lagi, kami akan berdoa lebih baik lagi, kami akan berusaha memberi teladan yang baik pada Ananda. Bapaknya bilang, mohon maaf Bapak Ibu guru, salah kami. Saya bapaknya. Selama ini saya kurang mendoakan anak saya. Saya kurang memberikan teladan kepada anak saya. Saya tidak membimbing anak saya. Mulai sekarang, saya akan lebih rajin mendoakan anak saya. Saya akan lebih rajin membimbing anak saya. Saya akan lebih rajin memberikan teladan kepada anak saya. Jemaah sekalian, luar biasa kalau sikap ini kita ambil. Dan ternyata Islam itu mengajari kita begitu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, di penghujung hadis beliau mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, maka barang siapa kalau mendapatkan sebuah keberhasilan, kebaikan, falyahmadillah, segera, fa itu perintah yang segera, segera puji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, puji Allah Subhanahu wa taala. Jangan puji diri sendiri. Tapi sebaliknya, waman wajada ghaira dzalika, kata Nabi, kalau mendapati yang selain itu, bukan kebaikan, bukan kesuksesan, belum berhasil, jangan salahkan, fala yalumanna ila nafsahu, maka jangan sekali-kali menyalahkan pihak lain kecuali dirinya sendiri. Masya Allah jemaah sekalian, ini sejalan dengan kisahnya Nabi Adam. Coba kalau kita semuanya berikhtiar mengikuti jejak Nabi Adam, mengikuti tips Rasulullah SAW dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah, insya Allah semua akan bisa selesai dengan baik. Barangkali ini tafsir dari wa may yattaqillaha, cara orang bertakwa menghadapi masalah. Akhirnya yaj'alahu makhraja, Allah berikan solusi. Jangan kalau ada masalah kita cari siapa yang salah sana, salah sana, salah sana, dirinya nggak dilihat. Padahal ajaran Islam, lihat diri sendiri. Apa yang kurang dari kontribusi kita? Terkadang ada orang yang tidak paham jamaah sekalian, berhasil dia yang disebut, lainnya itu diabaikan. Maka itu barangkali kenapa dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintahnya Allah, kemenangan datang, pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah. Suruh memuji Allah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jamaah sekalian, kadang ada sebagian manusia ketika keberhasilan datang itu mengabaikan peran-peran orang lain, mengaku itu adalah mengklaim itu kesuksesannya. Maka di sini Allah perintahkan minta ampun, jangan sampai perasaan tidak benar ini masuk ke dalam diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba Allah yang bisa mengambil petunjuk Al-Quran yang dia adalah sebaik-baiknya petunjuk. Mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah sebaik-baiknya petunjuk. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah lain yang senada dengan peristiwa yang dialami Nabiullah Adam alaihissalam adalah kisahnya Nabi Nuh. Yang secara singkat saya sampaikan di forum yang mulia ini. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaumnya. Ditolak dakwahnya oleh kaumnya. Rupanya beliau tidak berkenan menunggu lama, kemudian meninggalkan kaumnya. Meninggalkan kaumnya, menyeberang laut, naik kapal. Qadarullah, kapal yang dinaiki beliau overload muatannya, mau tenggelam. Akhirnya singkat cerita harus diundi. Siapa orang yang harus turun mengorbankan satu orang menyelamatkan penumpang yang lain? Dilakukan undian. Keluar nama Nabi Nuh. Rupanya penumpang yang lain tidak berkenan. Ini orang soleh, orang baik. Kalau harus turun, aset yang berharga akan hilang. Diulang. Keluar lagi nama Nabi Nuh. Diulang sampai 3 kali jamaah sekalian rahimakumullah. Tetap keluar nama Nabi Nuh. Nabi Nuh sadar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau turun ke laut, menceburkan diri ke laut. Dan qadarullah dimakan ikan paus yang besar. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah mentakdirkan beliau masih hidup di perut ikan itu. Dalam hidup beliau di perut ikan itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini pelajaran berharga juga. Beliau tidak sibuk menyalahkan siapa-siapa. Tidak sibuk menyalahkan kaumnya ini gara-gara kaumku tak dakwahi, nggak mau, kalau mau kan aku nggak bakal masuk ke perut ikan ini. Tidak. Tidak sibuk menyalahkan penumpang kapal. Nih gara-gara penumpangnya ini badannya gede-gede. Akhirnya kapalnya mau tenggelam. Tidak. Tapi apa yang beliau katakan justru sebuah kata-kata yang mulia. Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Pelajaran yang senada dengan pelajaran Nabi Adam. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Tidak terjebak pada menyalahkan takdir. Ini pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah.
Inni kuntu minadh dhalimin. Aku adalah orang yang termasuk golongan orang-orang yang zalim, menyalahkan diri sendiri. Kenapa tidak sabar nunggu kaumnya? Bertindak di luar arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, Islam ini mengajarkan kita untuk mengambil tanggung jawab ketika ada sebuah persoalan, bukan melempar tanggung jawab kepada yang lain. Mensyukuri sebuah nikmat atas sebuah keberhasilan bersama, bukan memuji diri sendiri, meremehkan orang lain. Dan ketika ada masalah, yang dilihat adalah apa yang kurang dari kontribusi saya sehingga masalah ini terjadi. Mudah-mudahan jemaah sekalian dengan dua tips yang diajarkan Nabi Adam, yang kita ambil dari kisahnya Nabi Adam dan kisahnya Nabi Nuh ini, kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan baik, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala semua akan bisa kita lalui untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha wa maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma irfa' quruna fasrifu anna wa an ahlina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa qaryatina wa biladina wa biladil muslimin wa sairil buldan ya arhamar rahimin. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Allahumma barik baladana hada Indonesia. Waj'al ahlahu min ibadikal muttaqin. Waj'al ahlahu min ibadikal muttaqin. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa ulumana wa barik lana fima a'taitana. Allahumma atil hayatana wa hayata azwajina wa hayata أولادنا وأحسن عملنا وأحسن عملنا. اللهم أطل حياتنا وحياة أزواجنا وحياة أولادنا على طاعتك في صحة وعافية وأحسن عملنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.